Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sukses untuk kita semuanya. Teman-teman, ketika kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel, salah satu analisis yang sering digunakan adalah uji korelasi Pearson atau uji korelasi product moment. Namun, apakah cukup hanya memasukkan data ke SPSS, mendapatkan nilai Pearson correlation, kemudian melihat nilai signifikansinya? Ternyata tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan korelasi Pearson, mulai dari skala data, bentuk hubungan antar variabel, normalitas, linearitas, outlier, ukuran sampel, hingga cara menginterpretasikan dan melaporkan hasilnya. Jika hal-hal tersebut diabaikan, maka hasil korelasi yang kita peroleh bisa saja menyesatkan atau bahkan menghasilkan kesimpulan yang keliru. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 kesalahan umum dalam uji correlation Pearson, sekaligus membahas apa yang seharusnya dilakukan agar analisis korelasi kita tepat. Jadi, jangan sampai hanya fokus pada angka R dan sig. Mari kita bahas satu persatu agar kita tidak hanya bisa menjalankan uji Pearson, tetapi juga benar-benar memahami kapan uji tersebut tepat digunakan, bagaimana membaca hasilnya, dan bagaimana menarik kesimpulan yang benar. Baik, kita masuk ke kesalahan pertama dan kedua. Keduanya berkaitan dengan hal yang sangat mendasar, yaitu kesesuaian data dan bentuk hubungan variabel. Kesalahan yang pertama adalah menggunakan data yang tidak sesuai untuk korelasi Pearson. Korelasi Pearson pada dasarnya digunakan untuk mengukur hubungan linear antara variabel kuantitatif yang sesuai dengan asumsi pengukuran, umumnya interval dan rasio. Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika berhadapan dengan data nominal atau ordinal. Misalnya, data kategori atau data peringkat tidak boleh begitu saja dimasukkan ke dalam korelasi Pearson, hanya karena datanya sudah berbentuk angka. Untuk data ordinal, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah korelasi Spearman atau kendal. Tentunya disesuaikan dengan karakteristik data dan tujuan penelitian. Kemudian kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua adalah menggunakan Pearson pada hubungan yang tidak linear. Ingat bahwa Pearson digunakan untuk mengukur hubungan linear. Jadi, sebelum menghitung nilai korelasi, kita sebaiknya melihat terlebih dahulu pola hubungan antara X dan Y melalui scatter plot. Jika titik-titik data membentuk pola yang mendekati garis lurus, Pearson dapat menjadi pilihan yang sesuai setelah asumsi-asumsi lainnya juga diperiksa. Sebaliknya, jika pola hubungan terlihat melengkung atau tidak linear, kita tidak boleh memaksakan Pearson hanya karena ingin mendapatkan nilai koefisien korelasi. Jadi, dua hal ini sangat penting. Pertama, pastikan skala dan karakteristik data sesuai. Yang kedua, pastikan pola hubungan yang dianalisis memang linear. Dengan demikian, sebelum kita menghitung nilai R, jangan langsung masuk ke menu analisis. Pastikan terlebih dahulu data dan polanya sesuai dengan korelasi Pearson. Selanjutnya, kita masuk ke kesalahan yang ketiga dan keempat, yaitu mengabaikan asumsi normalitas dan linearitas. Kesalahan yang ketiga adalah tidak memeriksa normalitas. Dalam penggunaan korelasi Pearson, khususnya ketika kita melakukan pengujian signifikansi, asumsi distribusi yang relevan perlu diperhatikan. Hal ini menjadi semakin penting ketika urusan sampel relatif kecil. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memeriksa normalitas adalah melalui uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Selain itu, kita juga dapat melihat histogram atau QQ plot untuk mendapatkan gambaran mengenai distribusi data. Namun, perlu diingat bahwa pemeriksaan asumsi tidak cukup hanya dilakukan secara mekanis. Kita perlu memahami apa yang diuji dan mengapa pengujian tersebut diperlukan. Kemudian, kesalahan yang keempat adalah tidak memeriksa linearitas. Ini sangat penting karena Pearson pada dasarnya mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara kedua variabel. Jadi, meskipun kita sudah mendapatkan nilai korelasi, kita tetap perlu memastikan bahwa pola hubungan X dan Y memang sesuai dengan karakteristik hubungan linear.
Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah memeriksa scatter plot. Perhatikan, apakah titik-titik data cenderung mengikuti pola garis lurus atau justru membentuk pola tertentu, misalnya melengkung. Jadi, jangan sampai kita langsung mengatakan nilai Pearson sudah keluar, berarti analisis sudah selesai. Belum tentu, kita harus memastikan bahwa asumsi yang relevan sudah diperiksa. Ingat, Pearson adalah korelasi untuk hubungan linear, bukan untuk sembarangan pola hubungan. Karena itu, normalitas dan linearitas jangan diabaikan sebelum kita mengambil keputusan berdasarkan hasil korelasi Pearson. Selanjutnya, kita masuk ke kesalahan yang kelima, yaitu mengabaikan outlier atau data pencilan. Dalam analisis korelasi Pearson, keberadaan outlier perlu mendapatkan perhatian khusus karena satu atau beberapa data yang sangat menyimpang dapat mempengaruhi nilai koefisien korelasi secara signifikan. Kesalahan yang sering terjadi adalah peneliti langsung menghitung korelasi Pearson tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah terdapat data yang jauh berbeda dari pola umum. Padahal, bayangkan jika sebagian besar data menunjukkan pola hubungan yang cukup jelas, tetapi ada satu atau dua titik data yang berada sangat jauh dari pola tersebut, titik data tersebut dapat menarik pola hubungan dan membuat nilai korelasi berubah. Akibatnya, korelasi yang sebenarnya lemah bisa terlihat lebih kuat atau sebaliknya. Bahkan dalam kondisi tertentu, arah hubungan yang terlihat dari koefisien korelasi juga dapat berubah. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Kita dapat melakukan pemeriksaan outlier misalnya melalui scatter plot atau box plot. Jika ditemukan data yang ekstrim, jangan langsung menghapusnya. Pertama-tama, periksa terlebih dahulu penyebabnya. Apakah data tersebut merupakan kesalahan input? Apakah memang merupakan karakteristik responden? Atau memang merupakan kondisi yang secara nyata terjadi dalam penelitian? Jadi, penghapusan outlier harus dilakukan secara hati-hati dan memiliki alasan metodologis yang jelas. Jika outlier memang merupakan bagian yang valid dari data, kita dapat mempertimbangkan pendekatan atau metode analisis yang lebih robust sesuai dengan kondisi penelitian. Intinya, jangan biarkan satu atau beberapa data pencilan menentukan cerita dari keseluruhan hubungan X dan Y. Karena itu, sebelum mempercayai nilai korelasi Pearson, pastikan terlebih dahulu apakah ada outlier yang berpotensi mempengaruhi hasil analisis. Kita lanjutkan ke kesalahan yang keenam, yaitu menggunakan ukuran sampel yang terlalu kecil. Kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap bahwa berapapun jumlah responden yang digunakan, nilai korelasi Pearson yang diperoleh sudah cukup untuk menggambarkan hubungan di populasi. Padahal ukuran sampel berpengaruh terhadap kestabilan estimasi korelasi dan kemampuan uji untuk mendeteksi hubungan yang sebenarnya. Pada sampel yang sangat kecil, nilai koefisien korelasi bisa menjadi kurang stabil. Artinya, perubahan pada beberapa data saja dapat menyebabkan nilai korelasi berubah cukup besar. Selain itu, sampel yang kecil juga dapat menyebabkan daya uji atau statistical power menjadi rendah. Akibatnya, hubungan yang sebenarnya ada dapat lebih sulit terdeteksi sebagai hubungan yang signifikan. Karena itu, jangan hanya melihat nilai R. Misalnya kita mendapatkan korelasi yang cukup tinggi. Kita tetap perlu mempertimbangkan berapa jumlah sampel yang digunakan dan bagaimana kualitas datanya. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Gunakan ukuran sampel yang memadai berdasarkan tujuan penelitian. Desain penelitian dan analisis yang digunakan idealnya membutuhkan sampel ditentukan sejak tahap perencanaan penelitian, bukan setelah hasil korelasi diperoleh. Semakin memadai ukuran sampel pada kondisi sesuai, semakin stabil pula estimasi korelasi yang kita peroleh. Jadi, ingat satu hal penting, jangan menilai kualitas hasil korelasi hanya dari nilai R. Perhatikan juga ukuran sampel, signifikansi, dan konteks penelitian secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil korelasi yang kita peroleh tidak hanya terlihat kuat secara angka, tetapi juga memiliki dasar analisis yang lebih meyakinkan. Selanjutnya, kita masuk ke kesalahan yang ketujuh, yaitu salah menginterpretasikan nilai korelasi. Setelah mendapatkan nilai Pearson correlation atau R, jangan langsung menyimpulkan bahwa korelasinya kuat atau lemah.
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu arah hubungan, kekuatan hubungan, dan makna dari hubungan tersebut. Pertama, kita lihat arah hubungan. Jika nilai R positif, berarti ketika nilai variabel X cenderung meningkat, maka nilai variabel Y juga cenderung meningkat. Artinya, kedua variabel bergerak dalam arah yang sama. Sebaliknya, jika nilai R negatif, berarti ketika X meningkat, Y cenderung menurun. Jadi, kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Berikutnya adalah kekuatan hubungan. Untuk menentukan kekuatan korelasi, kita dapat melihat nilai absolut dari R. Semakin mendekati angka 1, semakin kuat hubungan linear antara X dan Y. Sebaliknya, semakin mendekati 0, semakin lemah hubungan linearnya. Tetapi kategori seperti sangat lemah, lemah, sedang, kuat, dan sangat kuat harus mengikuti pedoman interpretasi yang digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dijelaskan secara konsisten. Nah, ada satu kesalahan yang jauh lebih penting untuk dihindari, yaitu menganggap korelasi sebagai hubungan sebab akibat. Misalnya, ditemukan korelasi positif antara motivasi belajar dan hasil belajar. Kita tidak boleh langsung mengatakan motivasi belajar menyebabkan meningkatnya hasil belajar, hanya berdasarkan hasil korelasi. Korelasi menunjukkan adanya hubungan, tetapi belum tentu membuktikan sebab akibat. Untuk menyimpulkan hubungan kausal, kita memerlukan dasar teori dan desain penelitian yang memang mendukung kesimpulan kausal tersebut. Jadi ketika membaca nilai korelasi selalu diperhatikan tiga hal. Arahnya bagaimana, kekuatannya seberapa besar, dan apa makna hubungan tersebut dalam konteks penelitian. Dan yang paling penting, ingat korelasi tidak sama dengan kausalitas. Selanjutnya kita masuk ke kesalahan yang kedelapan, yaitu hanya melihat nilai korelasi dan mengabaikan nilai signifikansi. Ini merupakan kesalahan yang cukup sering terjadi ketika peneliti melihat nilai R cukup tinggi, langsung disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y. Padahal nilai R dan nilai sig atau value memberikan informasi yang berbeda. Nilai R digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan linear antara kedua variabel. Sementara itu nilai sig atau value digunakan untuk membantu menentukan apakah hubungan yang ditemukan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Misalnya, kita memperoleh nilai korelasi yang cukup tinggi, kita tidak boleh berhenti pada nilai tersebut. Kita tetap harus melihat nilai signifikansi atau p-value-nya. Secara umum, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka pada taraf signifikansi 5% kita dapat menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik. Sebaliknya, jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka kita tidak memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa hubungan tersebut signifikan pada taraf 5%. Nah, disinilah kita perlu membedakan antara hubungannya kuat dan hubungannya signifikan. Sebuah korelasi dapat memiliki nilai R yang relatif besar tetapi belum tentu signifikan, terutama jika ukuran sampelnya kecil. Sebaliknya, pada sampel yang besar, korelasi yang relatif kecil pun dapat menjadi signifikan secara statistik. Karena itu, dalam melaporkan hasil korelasi, jangan hanya menuliskan nilai R, laporkan setidaknya nilai R, arah hubungan, nilai sig atau p-value, dan jumlah sampel atau N. Jadi ingat prinsip pada slide ini. R menunjukkan besar dan arah hubungan, sedangkan p-value memberikan informasi tentang signifikansi statistik. Keduanya harus dibaca bersama agar interpretasi hasil korelasi tidak keliru. Selanjutnya kita masuk ke kesalahan yang kesembilan, yaitu mengabaikan variabel lain atau yang sering disebut sebagai confounding variable. Ketika kita menemukan adanya korelasi antara variabel X dan Y, kita perlu berhati-hati sebelum menyimpulkan bahwa hubungan tersebut sepenuhnya menggambarkan hubungan langsung antara kedua variabel. Mengapa? Karena bisa saja terdapat variabel ketiga, yaitu Z, yang turut mempengaruhi X dan Y. Sebagai contoh sederhana, kita menemukan bahwa waktu belajar berkorelasi positif dengan hasil belajar. Kita mungkin langsung berpikir bahwa semakin banyak waktu belajar, semakin tinggi hasil belajar. Tetapi, bagaimana jika terdapat variabel lain, misalnya motivasi belajar, yang mempengaruhi keduanya?
Motivasi dapat membuat seseorang belajar lebih lama sekaligus memperoleh hasil belajar yang lebih tinggi. Jika variabel tersebut tidak kita pertimbangkan, maka hubungan antara waktu belajar dan hasil belajar bisa saja terlihat lebih kuat daripada hubungan yang sebenarnya. Inilah yang perlu kita waspadai ketika melakukan korelasi sederhana. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan? Jika berdasarkan teori dan desain penelitian terdapat variabel lain yang berpotensi menjadi variabel pengganggu, kita dapat mempertimbangkan analisis yang lebih lanjut, misalnya korelasi parsial atau analisis regresi, tentunya disesuaikan dengan tujuan dan desain penelitian. Dengan analisis tersebut, kita dapat mempertimbangkan pengaruh atau hubungan variabel lain yang relevan sebelum memberikan interpretasi yang lebih jauh. Jadi, jangan langsung menganggap bahwa korelasi antara X dan Y sudah menceritakan seluruh hubungan yang terjadi. Korelasi sederhana hanya melihat hubungan yang dianalisis. Jika ada variabel lain yang secara teoritis relevan, variabel tersebut juga perlu dipertimbangkan. Karena itu, selalu tanyakan, apakah ada variabel lain yang mungkin ikut menjelaskan hubungan antara X dan Y. Pertanyaan sederhana ini dapat membantu kita menghindari interpretasi korelasi yang berlebihan. Oke, selanjutnya kita sampai pada kesalahan yang ke-10, sekaligus kesalahan terakhir, yaitu melaporkan hasil korelasi secara tidak lengkap. Kesalahan ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya cukup penting karena hasil analisis statistik harus dapat dipahami oleh pembaca. Misalnya, kita hanya menuliskan kalimat terdapat hubungan antara X dan Y. Tanyaannya, hubungannya seperti apa? Apakah hubungannya positif atau negatif? Seberapa kuat hubungannya? Apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik? Dan berapa jumlah sampel yang digunakan? Kalau informasi tersebut tidak disampaikan, pembaca tentu akan kesulitan memahami makna dari hasil penelitian kita. Lalu, bagaimana seharusnya hasil korelasi dilaporkan? Setidaknya, kita perlu mencantumkan koefisien korelasi atau R, arah hubungan, kekuatan hubungan sesuai dengan pedoman yang digunakan, nilai sig atau p-value, serta jumlah sampel atau N. Setelah itu, hasil tersebut tidak cukup hanya ditampilkan dalam bentuk angka, kita juga perlu menjelaskan maknanya sesuai dengan konteks penelitian. Misalnya, jangan hanya mengatakan R sama dengan 0,65 dan sig sama dengan 0,001, tetapi jelaskan bahwa terdapat hubungan positif dengan kekuatan tertentu dan hubungan tersebut signifikan secara statistik. Kemudian hubungkan dengan variabel yang sedang diteliti. Dengan demikian, pembaca tidak hanya melihat angka, tetapi juga memahami apa arti angka tersebut dalam penelitian. Jadi ketika ketika menulis hasil korelasi, ingat rumus sederhananya. Laporkan R, arah, kekuatan, p-value, dan N. Semakin lengkap kita melaporkan hasil, semakin mudah pembaca memahami dan menilai kualitas analisis yang kita lakukan. Baik, teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir pembahasan tentang 10 kesalahan umum dalam uji korelasi Pearson. Dari pembahasan tadi, ada satu pesan utama yang perlu kita ingat. Jangan hanya mencari nilai R. Nilai R atau Pearson correlation memang penting, tetapi angka tersebut tidak boleh dibaca sendirian. Kita perlu melihatnya bersama dengan data yang digunakan, asumsi yang relevan, pola hubungan, nilai signifikansi, serta konteks penelitian. Pertama, dari sisi data, pastikan skala dan karakteristik data memang sesuai dengan korelasi Pearson. Kedua, dari sisi asumsi, periksa hal-hal yang relevan, terutama linearitas, distribusi yang diperlukan untuk inferensi, serta keberadaan outlier. Ketiga, dari sisi interpretasi, perhatikan nilai R, arah hubungan, kekuatan hubungan, nilai P atau nilai sig, dan jumlah sampel. Dan yang paling penting, jangan menyamakan korelasi dengan kausalitas. Ketika kita menemukan hubungan antara dua variabel, bukan berarti salah satu variabel secara otomatis menyebabkan variabel lainnya. Jadi, analisis korelasi yang baik bukan sekadar menjalankan SPSS dan membaca angka yang muncul, tetapi memahami mengapa uji tersebut digunakan, apa syaratnya terpenuhi, bagaimana membaca hasilnya, dan bagaimana melaporkannya dengan benar. Semoga pembahasan 10 kesalahan umum ini dapat membantu teman-teman melakukan uji korelasi Pearson dengan lebih tepat
dan menghindari kesalahan dalam menarik kesimpulan penelitian. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan tutorial statistik selanjutnya. Selamat belajar, semoga analisis korelasi Anda semakin tepat dan penelitian Anda semakin berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.